Jadi sekarang kita lagi di Kota Bangun, mau nyebrang ke area Muara Wis ya. Nyebrang nih guys. Kami berangkat pagi tanpa rencana Ya, besar. pukul 2 perjalanan tengah. Hanya kamera dan niat yang jujur. Debu jalanan. Ada orangnya bang? Yang sabar. Ada orangnya? Oh. Cerita Kemana kita nih? Muara Wis ya? Sip. bukan dari layar, bukan dari Ini proses penyeberangan. Kami turun Di daerah kami kayak gini penyeberangan. Mobil, ferry, motor, mobil pun masuk di sini. Oke. Hidup bicara apa adanya. Teman. Tak semua kisah masuk berita. Oke, sip. Alhamdulillah. Tak semua jerih payah terlihat. Kami datang bukan bawa jawaban, hanya telinga dan niat mendekat. Kondisi malam Sungai Mahakam. Ini dari Kota Bangun ke Muara Wis Pak ya? Muara Wis. Oke. Dari Kota Bangun nyebrang ke Kota Bangun seberang. Oh, itu Kota Bangun seberang ya? Ke Muara Wisnya berapa lama lagi? 15 kilo. Tapi jalannya rusak sekitar 40 menit. 20 menit ya? Oke, sip. Ini pengalaman pertama juga nih guys. Nyebrang nih, baru ini juga nih nyebrang Kota Bangun nih. Besok lah pas kita balik lebih cerah, suasananya lebih cerah lah kelihatan. Ini malam nih, bulan mengawani nih. Siang jelas. Ya, kita balik ya. Pendaratan di Kota Bangun seberang. Di kehidupan Oke. Sip. ada nelayan, petani, pedagang, ada mimpi yang ditunda. Oke. Keadaan Menjaga Kota Bangun seberang, bro. mereka bukan Bangun seberang. malas berjuang, Asik ya, udah goyang-goyangnya. hanya sering kalah oleh sistem Daerahnya nih mana ini? Kan katanya nih bupati kami dari dengar Kota tanpa Bangun. memotong, Iya, tanpa itu. Anggota dewan ada yang dari Muara Wis. Ini fakta jalanan sekarang. Besok lebih jelas lagi terlihat. Mana yang katanya sejahtera? saksi yang peduli. Patil sampai daerah Muara Wis. Kami belajar di tiap langkah Nyebrang tadi tuh. bahwa kebenaran tak selalu keras. Besok ini lebih mantap nih. Kadang iya, Makanya kalau di jalan ya di kan. di suara yang jarang dibawa. Oke, nah itu ya bang. Apa ada lawas semua itu bang? Apa ada lawas semua kan itu ya?
setiap hari, bertahan keras. Ini kisah kami ngeblok. Kami jalan bukan untuk terkenal. Kami berjalan agar suara Ini wadah dia musipan nih. Ingat dari mana kamu berasal dan kemana kamu kembali ya. Nah, kan. ini kisah kami Ini Marawis nih, keren langsung sana ya. selama kaki masih melangkah. Kami akan terus mendengar dan bercerita apa ada. Lain punya hendak ya. Kalau bagi aku nih ya, ini bini ini sudah nggak padat, ini 100.000 tuh kelayu ala, tapi kalau si Anu berikan kan. Posisi lagi di Marawis, Kecamatan Desa Marawis, Kecamatan Bukar. Dan ini saya lagi coba ke tepiannya ya. Dulu daerah sini ini rata mereka nelayan ya. Nah tuh ada jaring-jaringnya tuh. Nah ini juga ada perahu-perahunya, alamnya lah, keren kan? Banyak burung-burung. Pengangkut masif parah. Lihat anda. Nah, hari-hari lalu-lalang di sini, burung-burung berjamar. Jadi kenapa saya ke pinggir sungai ini? Makin hari kita ikut kekayaannya ya. Setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Cuma bagaimana kesejahteraan penduduk sekitar sini? Ini tuh pertanyaannya kan. Nah, Rambut Barat. Itu satu pohon dan itu kalau kalian tahu, itu banyak sekali pohon-pohonnya. Jadi dulu rata-rata mereka nelayan. Sekarang sedikit sekali karena ekosistemnya rusak. Pasti ikan-ikan dah banyak bilangan ya. Bahasanya tercemar lah, limbah-limbah batu bara. Pak nah, warga lokal. Marawis sendiri itu terdiri dari suku Kutai yang diami muara. Pokoknya kampung-kampung yang depannya tuh muara-muara itu pasti di pinggir sungai. Sungai Mahakam itu pun udah tua sekali ya. Dikatakan sungai itu saksi bisu lah dari peradaban yang pernah ada di Kutai. Gunung yang berjalan. Orang luar menyebut Kalimantan itu kaya, kaya sekali, kaya sumber daya alam. Bagaimana dengan manusianya? Itu yang sangat miris sih, tidak sejalan atau timpang di sananya. Ini dibawa Musri Mahakam, baru dilepas nanti itu ke tongkang besar, ke laut besar, ada tongkang lebih besar lagi. Sanalah mereka diperdagangkan di pasar bebas. Kalau saya salah ya, ini setahu saya aja. Sebagian buat kebutuhan listrik. Nah,
listrik daerah. Siapa yang kalian nikmati di rumah itu dari ini kebanyakan rata-rata kita 70 atau 80% itu masih menggunakan batu bara ini. Ya, listrik yang kalian pakai hari-hari itu ya hasil ngeruk ini ya. Jangan merasa yang tidak itu suci, ada kita menikmati itu juga. Nah, yang buat siapa? Ya yang berkuasa lah, siapa lagi? Ya, berkuasa kan banyak, ada yang pemerintah di belakang layar, ada yang pengusaha mementingkan ya sendiri tanpa melihat alam sekitar kan banyak. Ada warga lokal lagi ngecas. Jamban, jamban, ya. Pertanyaannya, sampai kapan kita kayak gini terus mempertahankan pengerukan di sumber daya alam, tapi manusia yang tidak kita bangun? Kan itu pertanyaannya kan. Ya. Kalau sudah alam habis, apalagi yang mau dikeruk? Ya, nggak habisnya lagi. Akhirnya tak jauh beda dengan yang terjadi di wilayah-wilayah yang alamnya habis dikeruk. Bencana itu bukan azab atau apa. Orang yang bikin azab atau apa dan mau mikir, itu udah hukum sebab akibat, hukum alam itu. Makin banyak yang kau keruk, makin banyak kau menerima akibatnya. Itu udah hukum alam itu. Dari dulu sebelum manusia adat sudah ada. Hukum alam itu lebih tua. Ya, kita ya sok pintar. Banyak. Banyaknya. Sampai kapan seperti ini? Nggak tahu. Ya, sesuai enggak hasil yang dikeruk dan kesejahteraan masyarakat, atau hanya kesejahteraan segelintir orang? Tuh kita tebak-tebak seorang ya, kita tebak-tebak sendiri maksudnya, ya kan? Ini hasil saya jalan-jalan. Ini pertama kali juga nih saya ke daerah Morawis. Sini nih jualah tempatnya seru dan menyenangkan. Ternyata Kukar itu luas sekali dan banyak yang belum kita tahu tentang Kukar, khususnya Kutai. Kutai itu apa? Ya, kalau tertarik dengan sejarah Kutai, kita cerita lebih lanjut ya. Terus Kutai pernah mencapai era kejayaannya dan apa? Kenapa kok bisa di era kejayaannya kan? Oke. Jadi musyawarah. Tuh pakai, kenapa nggak dipakai? Itu kan Tuhan menciptakan dia yang mengingatkan. Lagi makan jalan aja harus ya. Ya ambil, cari posisi masing-masing yang enak. Ya. Oke, kita lagi di daerah Morawis ya. Iya. Kecamatan Morawis ya. Ini desa Morawis, Kecamatan Morawis, Kabupaten Kukar ya. Kukar. Oke, ini pengalaman pertama nih ke Morawis nih. Kita belum kenalan nih, kita dengan siapa? Mustafa Anto. Oke. Jadi sini pengalaman pertama mas ke Morawis nih. Oh. Ya. Baru ini juga seumur hidup. Ya, Tenggarong udah lawas setelah kelas 2 SD Tenggarong. Cuma hulu-hulunya baru-baru ini. Tidak keperluan, tidak keluarga, tidak kawan juga di hulu. Jadi kan jalan-jalan kan. Ini ada yang bawa, iya sudah. Sekarang kita malah video ke apa kisah-kisah kan. Mumpung ada kesempatan. Ya,
Jadi Muara Uis sendiri kan banyak nih mas muara-muaranya. Ada Muara Uis, Muara Kaman, Muara Bengkal, Muara tuh. Kenapa disebutin muara-muara gitu? Ya kamu nggak Karena mungkin ya banyak muara juga sih, kayak sungai kecil-kecil. Jadi pas orang bertempatan kampung itu, jadi pas kampung dekat itu jadi disebutlah muara ya. Iya. Berarti muara tuh pinggir sungai lah Iya, sebenarnya ya. Sungai-sungai. Pinggir. Berarti hidupannya nggak jauh dari sungai mas ya? Nggak jauh, Nggak jauh dari dia sungai ya. pesisir mungkin. Pesisir ya. Berarti sungai ini udah saksi bisu orang Lawas yang di sini. Berarti Iya, kan Lawas. ya. Kita seorang udah berapa lama tinggal di sini? Dari kecil ya. Dari kecil di sini, lahir di sini, Lahir lahir di sini. Orang tua juga di sini. Usia kita berapa mas? 30-an. 30-an sudah ya. Udah berkeluarga? Belum. Belum. Ibu Siap. Jadi sekarang lahir di Muara Uis, apa kegiatan sekarang? Kegiatan sih. Ya pulang balik ya kalau ke Samarinda. Oh Samarinda, Iya. kerjaan Samarinda ya. Ke Samarinda. Padahal Muara Uis nih saya sejuk mas, mas. Saya melihat tuh. Dan saya lihat situ kemarin tadi kan banyak perahu-perahu. Iya, perahu. Nah, itu masih jalan perahunya? Jalan masih. Masih jalan? ya? Masih jalan. Coba. Tapi apa nih perbedaannya nih? Kan yang saya lihat kan kenapa orang diam di Muara berarti dekat sungai. Dekat sungai berarti tidak jauh dari kan banyaknya sungai kan. Iya, pencarian. Ya, kok bisa orang di tempat yang banyak ikan malah sampean merantau Samarinda? Ya, Mungkin di sini ya kayak sudah sih, ikan mulai menurun. Jadi pendapatan mulai menurun. Jadi nggak kayak dulu ya. iya, Ya. susah. Sekarang banyak alat tangkap ikan juga banyak. Tangkap ikan. Iya. Nah, untuk tangkap ikan tuh kan orang makin banyak kan buat-buat. Iya. Jadi persaingan tuh agak Nggak ketat lah. sesuai dengan produksi ikannya Iya, ya. iya, karena air nggak juga sering nggak nentu. Kadang naik, kadang turun. Jadi Jadi sediain mas. Iya. Dari semua. jadi ikan tuh nggak sempat besar udah didapat. Dapat ya. Iya. Tapi nggak ada yang usaha keramba lah sih. Kalau keramba ada sih. Ada ya. Ada. Nah, jadi kalau nangkap aja kan ini alam liar ya. Tapi kayak mana kalau budidaya kan banyak tuh kalau tengah saya lihat keramba ikan mas, Oh, iya. nila, patin. Di Iya. sini bagaimana kayak gitu? Kalau sini ya kayak gabus sama toman aja sih yang Iya, bagus. Iya. Gabus tuh haruan kan? Harua. Oh, Ada juga. ada yang budidaya itu. Ada juga. Ada kan di sini? Ada. Oh, itu bagus haruan tuh mas. Banyak kasih aja. Cuma bibit tuh ya bibit ngambil lah ya. Habis itu dijual gitu aja budidayaan. Cuma kan Oh. ngambil bibitnya kan di alam langsung. Oh, Di serong. jadi sampai ngambil bibitnya untuk dijual, Iya dijual. bukan buat dibesarkan sendiri. Dibesarkan sendiri. Oh iya. Dibesarkan udah besar baru dijual. Oh iya. Ibaratnya gitu kan. Berarti ngambil bibitnya dari alam ya? Dari alam langsung. Ada juga yang beli. Tapi orang tuh yang nyari dari alam juga langsung. Iya. Berapa haruan tuh mas? Nah kalau itu per ekor sih. Kalau yang kecil ada 500.000. Kalau yang kecil. Iya. Yang kecil. Anak haruan yang kecil sekali berapa Kalau banyak? kecil kecil segini. Iya. 1.000 satu ekor. Itu berapa lama tuh dari kecil sampai siap panen itu? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Lama sekali ya? Iya 2 tahun. Itu makannya apa? Itu ikan ya. Nggak ngasih makannya kita? Ikan? Iya ikan. Oh. Ikan tuh nyari ibaratnya kayak pasang jaring apa, Oh iya. terangkap apa. Atau ya harganya karena prosesnya lama juga sesuai sama harganya mas ya? Iya harganya kan, betul lumayan juga. berapa puluh. 70. Sekilonya berapa sekarang kalau haruan? Haruan tembus 100, hampir 100 sih. Ratusan ya? Nah, hampir. Sama kayak ikan puyuh juga. Ikan puyuh kan lumayan tinggi juga nilainya kan? Iya, Iya. Ada nggak yang budidaya ikan puyuh sih? kalau puyuh kurang ada. Oh, enak ikan puyuh itu. Saya suka ikan puyuh. Kurang puyuh. Dulu pengalaman saya waktu kecil tinggal di Jawa ya. Kalau di Jawa namanya ikan betek mas. Puyuh itu ikan betek. Betok. Betek. Betek. Ya. Betok lain lagi ya? Hah? Betok daerah mana? Nggak tahu saya betul. Betok beda ya? Itu kan nangkapnya kan nggak sembarangan mas. Iya. Dan nangkap habis tangan kita bisa aja sangat tangguh kan. Ya. Apa? Ikan Oh tahan banting tuh. Ikan tank bilang. Oh iya. Itu dibiarkan kena makan juga sebulan masih tahan. Tahan. Ya kan. Ngeri. Dan lumpur-lumpur dia kan. Iya. Kalau Itu- sini ya dicari aja. Ya. Dapat. Itu dibakar ya enak mas. Ya kan.
banyak anunya, durinya tapi. Iya, tapi enak. Kita hati-hati ya sedikit. Emang karena yang enak tuh banyak rintangannya, Mas. Iya. Iya kan? Banyak durinya. Nih saya lihat nih, ya di mana-mana sih daerah hulu sungai ini. Gunung berjalan sana, masih hitam Mas ya. Masih banyak. Apakah ada pengaruhnya antara ini sama pendapatan di ikan-ikan di sungai itu? Nggak ada sih. Tidak ada ya. Nggak ada pengaruhnya. Berarti karena banyaknya orang yang nangkap, ikannya nggak sesuai gitu ya. Nggak sesuai. Karena apa ya? Ibaratnya dia kayak melahirkan gitu, udah anu dia. Berarti jumlah makanannya mungkin sedikit. Iya, makin sedikit. Iya. Iya. Ya kan makannya dari alam ya. Dari alam langsung. Alam Ya. kan banyakan hutan ya. Hutannya habis. Habis juga ikannya. Habis juga ikannya. Jadi saya itu kadang lucu Mas ya. Lihat kan di berita itu banyak orang hutan di kampung. Iya, masuk kampung. Iya, masuk kampung. Saya nyalakan mereka lapar. Iya, di mana lagi kan? Ya kan, di mana? Manusia kalau lapar tuh ngeri loh. Ya kan? Iya. Logika aja kita. Logika Ya. manusia. Kalau mana itu manusia yang berakal, lapar aja ngeri. Apalagi binatang yang berakal kan. Ngeri, makin anu lagi. Mereka cuma pengen makan kan. Iya. Cuma kita manusia ini yang rusak. Tapi itulah namanya kita nggak tahu ya. Banyaknya ada jumlah manusia sekarang nih kan. Masing-masing. Ibaratnya individu masing-masing. Betul. Nggak bisa kita samakan dengan Betul. Semua orang beda-beda perannya ya. Iya. Ada yang baik, ada yang buruk. Betul, itu berpasangan ya. Kalau saya lihatnya baik semua Mas, perannya aja beda-beda. Iya, betul. Ada yang memerankan jadi antagonis, ada yang jadi pahlawannya kan gitu Iya. kan. Di antagonisnya dia jadi jagoan nih. Nggak ada. Ya kan kayak gitu kan di film ya. Bakalan jadi Ya kan, harus ada itunya. harus ada Cuma tergantung endingnya kayak mana nih ini nih. peranan ya, harus yang mana. Cuma kita coba bicara dari segi wisata Mas. Apa Mas yang menarik daerah Kecamatan Morawis? Kalau sini ya kayak Muara Enggelam kan desa terapung. Bisa Muara Enggelam. Enggelam itu artinya Muara Enggelam. tenggelam ya, enggelam deh. Muara Enggelam tuh bukan tenggelam sih. Nah. Ibaratnya kurang tahu juga ya nama desa itu ya. Itu yang sebuah desa terapung tuh ya. Iya, itu desa terapung. Berapa lama dari sini perjalanan? Mungkin kalau kita naik perahu 1 jam lah. Wajib pakai perahu ya? Itu perahu. Soalnya jalur darat nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada jalur darat sama sekali. Itu menarik sih. Muara Enggelam tuh ya. Desa wisata Kecamatan Muara apa nih? Morawis. Morawis ya. Morawis. Apalagi selain Muara Enggelam? Muara Enggelam baru di Morawis ada juga. Cuma itu kayak pulau-pulau gitu. Di kami bilang sini Kenohan sih. Kenohan. Kenohan. Tapi orang bilang danau itu. Saya bahasa Indonesia. Pulau apa danau nih? Danau, cuma ada kayak pulau-pulau kecil. Oh, di pulau itu ada sebuah danau gitu ya, dalam pulau itu ya? Enggak, di danau itu ada pulau-pulau. Oh gitu, di mana tuh? Di sini aja. Di Morawis masuk di seberang sini Bisa diakses? bisa diakses, tapi cuma pakai perahu. Oh, Nggak bisa berjalur di darat. danau itu ada pulau-pulau ya? Iya, pulau-pulau. Menarik loh ya. Kayak Raja Empat ya. bilang. Raja Ampat ya? Iya. Wih. Itu versi sungai ya? Sana kan laut ya? Iya. Ya. Jadi sebelum ke Raja Ampat kita kesini dulu harusnya. Ya kan gitu ya? Baru Raja Empat. Ya kan? Ya, sebelum ke rajanya tuh ya kita melewati anak-anak rajanya lah dulu. Iya kan? Baru ke Mamak Raja. Iya. Anak-anak pulau di danau apa namanya? Danau Morawis. Di mana nih? Yang anak-anak pulau tadi di mana? Oh, di Danau Morawis. Danau Morawis ya. Iya. Danau Morawis, danau. Terus ada yang sebenarnya danau Melintang, danau Semayang itu di mana? Kalau Danau Melintang, Danau Semayang itu di belakangnya Kampung Morawis, di sananya. Di sana lagi. Apa tuh banyak juga saya lihat orang di situ tuh ya. Ya di sana kalau kering ya bisa kita kayak anu dia apa? Kayak taman gitu nah. Rumput banyak itu ya. Iya. Gitu. Kita berapa Tapi kali kalau kemarau panjang gitu. kemarau panjang ya? Kemarau. Oh sekarang nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Iya. Sekarang paling tenggelam. Sekarang berenangan aja gitu kan. Tenggelam. Taman ikan aja sekarang. Berarti kalau kemarau tuh banyak ikannya Mas ya? Kemarau banyak ikan. Banyak ikannya ya? Banyak ikan. Wah. Malah limpah ya. Mau kemarau berarti wajib ditanya Mas ya? Wajib datang. Ya, itu. Kapan ya kemarau ini? Nggak tahu kita. Ya, itu alamnya, nggak tahu ya. Atau cuma bisa prediksi aja, nggak tahu kapannya. Iya itu. Ada hujan, ada panas. Tapi setahun itu pasti ada ya.
Ada bisa, tapi sekarang agak jarang sih, karena enggak nentu juga Oke. cuaca, apalagi cuaca sekarang kan. Banyak nggak jelas ya. Iya. Ya, aura-aura yang nggak ngerti. Jadi enggak nentu. Iya. Kalau Danau Semayang tuh gimana mas? Kalau Danau Semayang, apanya nih? Itu ada danau kan, danau Semayang. Itu dengan Danau Melintang beda kah atau? Nyambung dia, Oh nyambung. Nyambung ya, cuma beda nama ya. beda nama. Cuma disebutkan Danau Semayang. Ah. Padahal nyambung kampung ke kampung nih sama. Iya, nyebrang bisa aja. beda gitu mas ya? Nyebrang aja. Tapi nyebrang kita. Kalau nyebrang. Iya. Saya lama tinggal di Danau Semayang mas. Iya. Jalan Danau Semayang. Oh. Ke danaunya. Awal mula saya ke Tenggarang tuh di Jalan Danau Semayang. Oh. Yang disebut Kampung Jawa, Tenggarang tuh kan. Nah, Di situ. Cuma danau aslinya saya belum tahu mas. Memang tahu. Ada danau aslinya. Saya KW-nya lah Jalan Danau Semayang. Tahunya. Ini yang aslinya. Ya, nggak Danau Wis sendiri pun saya KW Jalan Danau Wis tahunya kan. Menarik ya, sebenarnya banyak ya mau digali wisata-wisata etam di Rakota ini ya, Banyak. ya kan. Tinggal bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan warganya kan, Iya. kan itu kan, Banyak. dengan kadesnya, RT dan warganya. Itu kalau dikelola dengan baik itu mas, kayaknya nggak perlu orang keluar daerah bukan itu. Iya. Kayak contoh nih, saya ambil contoh ikan kita hasilkan ikan kan, Iya. jadi ikan abon, ke apa, jadi produk jadi, Iya, iya, UMKM betul. jalan. Iya. Di kotanya apa? Kota bagian distribusinya, pasar yang keluar, jangan jangan ke Tenggarang sini, keluar daerah, Iya, keluar. ya kan, daerah Jawa atau bisa keluar negeri sekalian. Kan? Bakar ya? Buat lebih dari sekadar hidup. Jatuh bangun tapi nggak boleh redup. Bukan cuma soal cuan dan harta, tapi gimana kita angkat derajat mereka. Ekspor terus jangan ragu. Jalan kita panjang